masalah yang kronis dalam hidup kita, yaitu masalah hati. Tadi saya katakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia itu adalah hati. Karena kalau orang sudah tidak punya hati, berantakan nggak saudara? Berantakan. Rumah tangga kalau dibangun tidak dengan hati yang baik, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berantakan. Ya. Saudara perhatikan firman Allah yang mencatat ini. Ayat yang ke-9 bilang ini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Yang dimaksud oleh Nabi Yeremia ini, hati yang licik adalah hati yang tidak berkenan, menyakiti, dan jauh daripada Tuhan. Saya tadi coba buka kamus bahasa Indonesia KBBI, saudara. Apa arti dari licik ini, saudara? Kamus bahasa Indonesia, licik itu yang pertama artinya banyak akal yang sangat buruk. Kandungan akalnya itu sangat buruk. Ini yang dinamakan licik menurut kamus bahasa Indonesia. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua adalah licik itu adalah, di sini saya tulis, pandai menipu. Ya. Ahli dalam menipu. Makanya coba perhatiin, saudara. Orang mukanya bisa mukanya bisa tersenyum tapi hatinya jahat. Benar, saudara? Hai, aku sama Firman itu cuma di muka aja itu. Mukanya masih tapi hatinya kan tolong jauhkan. Kira-kira gitu. Ya. Oh, itu si A itu baik sama saya tapi cuma di kulit. Oh, si A itu baik sama saya cuma di luarnya saja tapi dalamnya itu seperti kedondong. Ya. Maka lagu Manado ada bilang, jangan punya hati seperti hati kedondong. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum ini dianalisa oleh pikiran manusia, Alkitab, firman Allah lewat Nabi Yeremia mencatat gini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Makanya tadi saya katakan judul firman Allah 3H, hati-hati dengan hati kita, hati saya. Ya. Saya akan membangun rumah tangga berdasarkan kepalsuan kalau hati saya tidak saya taruhkan, ya, di dalam rumah tangga itu. Saya akan membangun pelayanan dalam kepalsuan kalau saya tidak mencurahkan hati itu di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada waktu itu Nabi Yeremia diperhadapkan dengan umat Tuhan, orang-orang Israel yang ada di masa Nabi Yeremia. Ya. Di dalam perikop pasal 17 ini, Lembaga Alkitab memberi judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Saudara tahu apa arti pergumulan, saudara? Sesuatu yang sedang diperjuangkan itu pergumulan. Ya. Sesuatu yang sedang dipergumuli, diperjuangkan untuk terjadi sesuatu revival, perubahan. Ya. Terjadi sebuah perubahan yang semakin hari semakin membaik. Maka saudara perhatikan, kalau di dalam hidup ini kita tidak ada pergumulan, kita tidak ada tujuan hidup, kita tidak ada
Mau dibawa kemana hidup saya ini? Mau dibawa kemana rumah tangga saya ini? Mau dibawa kemana pekerjaan saya ini? Tidak ada planning ke depan. Berarti orang itu dia tidak menaruh hati dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yeremia bergumul ini. Tuhan, umatmu dia orang percaya, tapi mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup tidak meletakkan hatinya kepada Tuhan. Maka di pasal 17 ini ada 2 ayat yang sangat favorit saudara. Ya. Yang pertama di ayat 5 bilang gini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pada waktu itu kehidupan umat Israel di masa Yeremia, mereka hidup mengandalkan sesuatu yang pokoknya menurut otak saya begini saya jalani. Mengandalkan satu waktu, kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu satu waktu bisa menyakiti kita. Waktu kita mengandalkan keluarga kita, satu waktu keluarga kita akan menyakiti kita. Kalau kita mengandalkan orang tua kita, satu waktu orang tua kita akan mengecewakan kita. Karena jauh sebelumnya Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi di dalam ayat yang ke-7 saudara perhatikan. Tadi ayat 5, sekarang ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, harapan itu tersimpan di mana saudara? Ada yang paling dalam di dalam hati. Saya tidak tahu apa harapan Ibu Lili ke depan buat hidup, keluarga, anak-anak. Hanya Ibu Lili yang bisa menerjemahkannya itu. Karena itu terkandung di dalam hati. Saya tidak tahu apa harapan Toan di dalam hatinya. Saya nggak tahu. Ya. Cuman manusia hanya bisa melihat yang luar saja. Alkitab dalam ayat ke-7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pesan firman Allah saudara. Mari di dalam 3H ini, hati-hati kita dengan hati kita masing-masing. Karena Allah selalu berurusan dengan hati. Amin saudara. Tuhan tidak pernah melihat, karena dia orang kaya, saya akan berkati dia, saya akan pakai dia. Tidak. Tuhan gak pernah. Tuhan gak pernah mengandalkan kekayaan kita. Sepanjang sejarah Alkitab, Allah memakai orang-orang yang saya boleh katakan miskin. Benar saudara? Miskin. Bahkan dia hidup karena kemurahan Tuhan. Ya. Allah pakai Simpson hidup karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Ibu kandungnya itu sebetulnya mandul. Karena kemurahan Tuhan buka kandungan ibu Simpson. Maka mengandunglah seorang anak yang perkasa, kuat, dan memiliki karisma, kekuatan dari Tuhan. Itu namanya Simpson. Tapi saudara, waktu Simpson sudah menaruh hatinya kepada rayuan Delila, apa yang terjadi? 2 biji mata Simpson dicungkil. Apa yang terjadi? Kehidupan Simpson adalah kehidupan yang memalukan Tuhan. Hanya karena persoalannya yang tidak nampak. Hatinya diserahkan kepada siapa? Delila. Siapa Delila saudara? Manusia. Ini maksud saya. Mari Bapak Ibu Saudara, satu waktu kita akan kecewa kalau pengharapan hati kita taruhkan kepada suami kita,
kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Karena siapapun orang terdekat kita itu adalah manusia. Amin. Kalau itu kita jadikan sebagai andalan, maka maaf cakap, hidup kita kata firman Allah di dalam ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, hal yang pertama yang sangat penting kita jaga adalah hati kita. Serahkanlah hatimu untuk Tuhan. Serahkanlah hatimu menjadi miliknya Tuhan. Amen. Maka sebesar apapun persoalan hidupmu, sebesar apapun kegelapan hidupmu yang engkau alami, sepertinya engkau tidak ada masa depan, sepertinya engkau sudah tidak ada harapan, tapi waktu hatimu engkau berikan kepada Tuhan, engkau akan menjadi sama dengan Daud. Amen. Daud adalah pribadi yang selalu menyerahkan hati. Maka di dalam Pemazmur dikatakan ada yang digubah menjadi sebuah lagu. Selidiklah akan apa? Daku ya. Ini Daud. Daud mungkin secara manusia, apa masa depan saya? Saya hanya seorang penggembala kambing domba milik ayahku yang hanya 2-3 ekor. Bagaimana masa depan? Tidak ada masa depan. Tapi waktu Daud memberikan hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan lewat Nabi Samuel, dia berkata, Samuel, urapilah Daud, dia yang berkenan kepada aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting mari kita mau jaga hati kita. Kadang suami, istri, anak, keluarga tak tahu isi hati kita. Bahkan waktu kita merasa hati ini berat, kita berdoa kepada Tuhan, enggak disuruh nangis, kita nangis. Benar Bapak Ibu Saudara? Itu sebetulnya apa? Hati kita ini, yang saya yakin hati tempat kediaman Roh Kudus itu, ya, hati kita itu dalam bahasa roh dia berbahasa kepada Tuhan, dan tanpa kita sadari mata jasmani kita bisa meleleh menangis. Karena apa Saudara? Karena hati kita itu berhubungan dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau jaga hati kita, karena di dalam Amsal 4 ayat 23, ayat favorit dan ayat hafal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kau terpancar Saudara, mengalir. Terpancar itu membasahi, mana yang kering dibasahi, mana yang kering dibasahi oleh Tuhan, ya. Rumah tangga kita kering dibasahi oleh Tuhan dengan hati yang terjaga oleh Tuhan. Terjaga untuk Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga hati kita. Supaya apa yang kering dalam hidupmu? Damai sejahteramu kering, sukacitamu kering, harapanmu kering, apalagi Saudara, kehidupanmu kering. Jawabannya satu, kita jaga hati, maka Allah akan memancarkan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita akan kembali diperbaharui, diperbaiki oleh Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua Saudara, apa yang kita buat dengan hati kita selain kita menjaganya, karena itu awal pancaran kasih dan berkat Tuhan. Di dalam Mazmur, tolong baca dulu Vina, Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Puji Tuhan. Terima kasih. Mazmur 51 ini Saudara, di dalam ayat yang ke-10. Ayat 10 ya itu tadi ya. Coba ayat yang ke-12 atau ayat sebelumnya. Mazmur 51 ayat ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahan. 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan Ya. berbahagialah batin
Nah ini maksud saya saudara. Di ayat yang ke-12 dikatakan ini, jadikanlah hatiku tahir. Karena di dalam hidup ini akan ada banyak yang melukai hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang anak kita bisa melukai hati kita. Kadang om kita bisa melukai hati kita. Kadang orang tua bisa melukai hati kita. Istri bisa melukai hati kita. Dan hati yang luka, kalau nggak diobati, dampaknya apa saudara? Kronis. Sakit hati, ya. Cuma penyanyi dahulu, daripada sakit hati lebih baik sakit apa? Gigi ini katanya. Salah itu. Kalau sakit gigi pergi ke dokter atau minum obat konstan bisa hilang. Maka kalau sakit hati, aduh paling susah saudara. Benar? Kalau orang tua lagi sakit hati sama anak, orang tua lagi sakit hati sama saudara, kalau bisa tidak bisa lihat dia. Itu kalau orang sakit hati, benar? Walaupun dia satu rumah, orang yang kita sayangi kalau lagi nyakiti hati, aduh begitu sama. Saya sudah nikah sama tante sudah 20 tahun ya. Ya betul ya. Sudah jalan 20 tahun. Karena beberapa waktu lalu diperingati. Kalau lagi banyak masalah, biar saya tukang baguro, bagu setu, yang penting istri anak senang. Kalau dia lagi sakit artinya sudah begitu sana, tinggalkan aku sendiri. Masih hidup orangnya saudara. Karena apa? Hatinya lagi gak enak, hatinya lagi gak suka. Nah saudara, hati yang sakit itu kalau dibiarkan ditumpuk menjadi satu endapan yang satu waktu akan menghancurkan hidup kita. Ya. Maka pemazmur katakan di dalam Mazmur 51 ayat 2, tahirkanlah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan rohmu yang teguh. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang dapat memulihkan hati? Yaitu roh Tuhan, Roh Kudus. Sebabnya hari-hari ini kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Ada banyak orang Kristen yang menganggapnya ini enteng. Oh gak perlu, saya gak perlu Roh Kudus, yang penting aku ada duit, yang penting aku sehat. Salah. Saudara, yang bisa mentahirkan hati kita adalah Roh Allah, yang Alkitab katakan, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Roh Kudus itu adalah roh yang teguh dalam diri kita. Satu waktu hari ini saya kuat, besok bisa saya bisa lemah, saya bisa down. Ya. Hari ini saya sehat, saya kuat, saya bersemangat. Satu waktu 2 hari saya sakit saja, macam tidak ada harapan. Kenapa Om Pendeta? Ayo lemah, sakit, tidak ada daya, tidak ada gairah. Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Tuhan yang bisa memulihkan hati kita. Yang Alkitab tadi memakai kata, tahirkanlah hatiku ya Allah. Bahkan Daud berkata, jangan pernah engkau menjauhkan aku dari rohmu. Ini yang kedua Bapak Ibu. Ini yang kedua. Kenapa kita perlu memperhatikan hati kita? Karena di dalam hati itu adalah tempat Roh Allah selalu memperbaharui hidup kita, mengajar hidup kita, memperbaiki hidup kita, memulihkan hati kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam 2 Korintus, orang bilang, biar baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6.
2 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Belum? Pakai mic ini ya, dengar. Oke. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang berfirman, dan jalan keluar akan terang, ia juga yang berterang sebagai cahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada pada wajah kita. Amin saudara. Ini yang ketiga. Kenapa kita perlu menjaga hati? Ternyata hati ini adalah tempat Allah itu memulai terangnya dalam hidup kita. Amin saudara. Ternyata hati ini adalah satu waktu yang pertama untuk Allah memberikan terangnya dalam hidup kita manusia. Alkitab katakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang itu bercahaya di dalam hati. Yang ketiga, arti yang paling gampang untuk dicerna. Hati kita adalah mencerminkan terang Allah itu untuk menerangi hidup. Yang terakhir, yang keempat, ya. Apa fungsi hati yang keempat? Di dalam Amsal pasal yang ke-16, ini saya yang membaca. Amsal 16 ayat yang pertama bilang begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati itu, kata firman Allah, seperti sebuah timbangan. Dikatakan oleh firman Allah, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Maka kalau ada orang ajarkan yang baik dan yang jahat, kita suka selalu ambil yang baik, buang yang jahat. Ya. Oh, ini pengajarannya baik, ditimbang. Oh, ini kurang baik ini. Dari mana saudara? Dari hati. Jadi hati itu adalah tempat untuk kita dapat menilai segala hal. Makanya kalau hati nggak dijaga, maka kalau hatinya, kata ayat pokok kita, menjadi licik. Lalu setelah licik, dia akan keras. Hatinya sudah membatu. Kalau sudah membatu susah saudara. Ya. Maka kalau orang sudah keras, hatinya susah. Sama dengan Fir'aun. Dia hanya bisa dididik lewat tenggelam di laut merah. Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun hatinya sudah membatu, keras. Itu sebabnya tidak mau kita diberi hati oleh Tuhan, tapi hati kita itu hati yang keras. Jangan. Mari kita minta Allah melembutkan hati kita, supaya hati yang baik yang dari Tuhan itu dapat menimbang-nimbang. Oh ini baik, oh ini baik, oh ini baik, oh ini jahat. Kita bisa sisihkan, sehingga itu akan berkoneksi di ayat bagian terakhir. Tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Artinya apa? Apa yang kita katakan itu meluap dari hati. Kalau kita berkata, anakku, engkau diberkati Tuhan, itu meluap dari hati.
maka mulut kita ini akan menjadi mulut yang diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah ada 4 hal yang perlu kita cermati. Ya. Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena hati yang saudara dan saya miliki adalah satu aset yang Tuhan bisa bekerja di dalam. Tapi hati itu aset yang berharga itu satu waktu akan bisa dihancurkan, dirusakkan waktu hati kita itu sudah menjadi hati yang licik, keras, membatu. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Melalui kebenaran firman Allah pada siang hari ini, firman Allah begitu sederhana untuk kita menjaga 3 hal tadi. Hati-hati dengan hati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, memberikan kepada Ibu Gembala.